wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asara Wiza. Saya dari jurusan MPI, Konsentrasi Bimbingan Konseling, UIN Suska Riau, dengan NIM 18110323146. Baiklah, di sini saya akan menampilkan video pembelajaran konseling anak berkebutuhan khusus dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Muslim Afandi, MPD, dan Ibu Desti Sartini, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa isyarat. Bahasa isyarat merupakan cara menyampaikan kata dan kalimat yang dilakukan dengan gerakan tangan dan ekspresi. Kenapa sih konselor harus belajar bahasa isyarat? Karena konselor tidak boleh membedakan klien, dan klien yang datang pasti tidak hanya orang-orang yang normal. Pasti sedikit banyaknya ada yang termasuk dari anak yang tunarungu atau anak yang bisu, karena mereka memiliki hak yang sama dengan anak yang normal pada umumnya. Nah, di Indonesia terdapat dua jenis bahasa isyarat yang digunakan oleh teman-teman tunarungu atau tuli dan tunawicara atau bisu. Bahasa isyarat tersebut adalah bahasa isyarat Indonesia yang disebut dengan Bisindo dan sistem isyarat bahasa Indonesia yang disebut dengan CB. Bagi kita yang awam, keduanya memang nampak sama, namun baik Bisindo maupun CB ternyata memiliki pengertian yang berbeda. Kalau ingin berkomunikasi dengan teman-teman penyandang disabilitas tunarungu dan tunawicara, mari belajar bahasa isyarat mereka terlebih dahulu. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai Bisindo dan CB yang dipakai di Indonesia. Yang pertama ada sistem bahasa isyarat Indonesia. Bahasa isyarat ini juga biasa dipakai di sekolah luar biasa untuk berkomunikasi antara guru dan siswa maupun antar siswa. Meskipun merupakan bahasa isyarat yang direkomendasikan oleh pemerintah, banyak yang berpendapat bahwa CB ini lebih sulit karena mengandung kosakata yang baku dan rumit. Walaupun CB sudah diajarkan kepada tunarungu dan tunawicara sejak mereka duduk di bangku SLB, tapi tetap saja bahasa isyarat ini dianggap lebih sulit dan susah untuk dipelajari. Bahkan terkadang mereka yang mengalami tuli saja merasa kesulitan saat harus berkomunikasi dengan menggunakan CB. Karena CB adalah bahasa isyarat yang tergolong sulit, banyak teman-teman tuli dan bisu yang memilih untuk tidak menggunakan CB saat berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, CB yang hanya menggunakan satu tangan saja ini memiliki struktur yang sama dengan tata bahasa lisan Indonesia, termasuk penggunaan awalan dan akhiran. Nah, yang kedua ada bahasa isyarat Indonesia atau disebut dengan Bisindo. Jika CB dibuat oleh mantan pimpinan SLB dan dianggap sah sebagai bahasa isyarat yang dipakai di Indonesia, berbeda dengan Bisindo. Bahasa yang dianggap primitif ini justru sedang diperjuangkan oleh gerakan untuk kesejahteraan tunarungu Indonesia atau disebut dengan Gerkatin. Alasannya sederhana, karena Bisindo dianggap sebagai bahasa yang bisa mewakili budaya tuli Indonesia. Bisindo adalah bahasa yang biasa dipakai oleh orang-orang tuli dan bisu sejak kecil. Boleh dibilang bahwa Bisindo ini adalah bahasa alami yang mudah dicerna oleh sesama tuli atau ketika dipakai berkomunikasi dengan orang normal. Uniknya, Bisindo memiliki keunikan seperti adanya bahasa daerah. Isyarat menggunakan Bisindo juga dipengaruhi oleh interaksi nilai-nilai tiap daerah. Sangat berbeda dengan CB yang dianggap sebagai bahasa isyarat
mutlak di Indonesia. Apabila si B hanya menggunakan satu tangan, bisindo disampaikan dengan menggunakan dua tangan. Tujuan penggunaan dua tangan adalah memudahkan lawan bicara memahami apa yang disampaikan orang yang berbicara menggunakan bisindo ini. Si B atau bisindo, manakah yang lebih mudah? Nah, bagi orang awam yang belum pernah belajar bahasa isyarat, kedua bahasa isyarat ini tentu akan sulit untuk dipelajari. Kamu harus menghafal bahasa-bahasa isyarat tersebut agar bisa lancar berkomunikasi. Pada umumnya, sebagian besar orang bisu dan tuli bisa membaca gerakan bibir lawan bicara. Jadi, komunikasi paling mudah dengan mereka adalah menatap mereka dan membuat gerakan bibir yang jelas agar bisa lebih mudah dibaca. Si B atau bisindo, manakah bahasa isyarat yang mudah dipelajari? Nah, jawabannya adalah bisindo, karena isyarat abjadnya pun sama dengan alfabet yang kita pakai sehari-hari. Baiklah, selanjutnya saya akan mempraktekkan bahasa isyarat si B. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Selanjutnya, saya akan memperagakan bahasa isyarat bisindo. Siapa, apa, bagaimana, kapan, berapa, kenapa, ibu, ayah, kakek, kakak, adik, nenek, tante, om, nama, Indonesia. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.